وسنة رسول الله وادعو إلى الهدى ودلالة على الخير اتباع وجه الله ومرضه وقربه ثواب سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه. وليتق التاجر ربه في كل شيء ولا سيما في المكيال والميزان. Dan hendaknya bertakwalah wahai para pedagang, pengusaha, kepada Tuhan kalian di setiap keadaan sesuatu apapun, terutama ketika di dalam masalah takaran, ukuran, dan juga timbangan. Ini kita meneruskan pembahasan yang kemarin, yaitu adab atau etika seorang pedagang atau pengusaha atau pekerja. Fa inna khatara fihi ma'adim. Sebab sesungguhnya bahaya ada di dalam mikyal wal mizan, timbangan dan ukuran itu bahayanya sangat besar, bahayanya sangat ganas. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman khusus mengenai masalah ini, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka bagi orang yaitu yang mengurang-urangi timbangan atau ukuran. Mereka orang-orang yang ketika menerima takaran, ketika menerima membeli daripada sebuah yang sifatnya itu berukur atau bertakar, mereka minta dilebihkan. Tapi ketika kaluhum, mereka mengukur, wazanuhum, mereka menimbang, yuhsyarun, mereka merugikan, mengurangi di dalam timbangan tersebut atau curang. Wail, celakalah daripada mereka. Wa qala alaihi salatu wassalam litujjar. Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus mengkhitab, mengajak bicara kepada seorang pedagang, pengusaha. Innakum ulaitum amran halakat fihi umamus sabiqah al-mikyalu wal mizan. Sesungguhnya kalian telah mengemban perkara yang mana perkara tersebut membinasakan daripada umat-umat terdahulu, yaitu masalah pertimbangan dan
al-hadis, disebut daripada hadis. Fala budda lahu min al-adli, maka mau kada mau solusinya kalau mau berdagang, kalau mau berjualan yang sifatnya itu ada ukuran, ada timbangan, ada takaran, maka hendaknya harus sangat adil. Fahuwa wa huwa an ya'khud wa huwa an ya'khuda wa yu'tiya ala sahadin sawa. Hendaknya dia ketika membeli atau dia sedang menjual diukur dengan benar-benar sesuai dengan ukurannya, tidak boleh curang seperti itu. Wa yahtarizu wa yahtad, dan dia harus sangat hati-hati dan harus sangat teliti di dalam menimbang tersebut. Solusinya kalau mau aman, fa in arjaha qalilan ida a'ta, lebihkan ketika kalian menjual di dalam timbangan sudah pas 1 kilo, ditambahi 1 butir atau ditambahi daripada timbangannya itu sedikit, ditambahi sedikit. Ya khuda ya wa naqsa qalilan idza akhadaka dzalik afdal wa awwad, dan mengurangi sedikit jika kalian membeli itu lebih afdal dan lebih daripada hati-hati. Jadi kalau lagi menjuali orang 1 kilo pas, dilebihkan sedikit. Tapi kalau dia nukar sudah 1 kilo pas, diambil sedikit ditaruh, jadi lebih aman, lebih aman. Sebab tidak ada potensi kekurangan ketika menjuali dan tidak ada potensi kelebihan ketika dia menukar. Meskipun saling sama-sama ridho, ini cuma masalah keafdoliannya, keutamaan dan juga kelebihannya, lebih hati-hatinya seperti itu. Sebab kana ba'du salafus salih yaf'alu dzalik. Sebab ulama kita terdahulu, orang-orang soleh bahari itu melakukan praktek seperti itu. Wa yaqul, dan mereka berkata dengan seperti itu, la astariyal waila minallahi bihabba, aku tidak mau nukar, yaitu al-wail, neraka yang namanya wail, dari Allah Subhanahu wa taala, bihabbah, dengan 1 butir, meskipun itu 1 butir gandum atau 1 butir bihabbah, maksudnya di sini adalah qadra yasira minal mal, ujungan sedikit daripada harta. Yuridul wail wadhkur fi qawlihi ta'ala wailul mutaffifin wa arada bihabbah wa qadra yasira minal mal. Kata salafun saleh, orang bahari ketika mereka menukar atau membeli seperti tadi itu, dengan mereka mengatakan, aku kadang mau membeli neraka, kadang mau membeli celaka, seperti itu. Sebab hanya karena untung sedikit yang ada lebih-lebihnya itu, dikira untung tapi malah bahaya. Dikira orang sebagian itu untung, meskipun beberapa ons itu dikira untung, tapi dia curang. Ini ulun atau saya, kata mereka ulama, kada mau dengan untung yang beberapa on itu aku celaka nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mending aku rugi beberapa on sedikit, dan itu tapi berkah sesuai dengan syariat Islam. Wa minal fadhaili fi haqqi muntajir, dan termasuk daripada kelebihan di dalam hak-haknya, yaitu
tapi tertukar yang A dan belum dipakai, barangnya ini belum cacat, belum dipakai, belum ada insiraf, belum ada tasrif, belum ada cacatnya, masih bungkusan masih bagus lah. Kemudian mau dikembalikan, Pak, minta maaf Pak, saya tadi salah, saya pengen jenisnya yang B tapi tertukar yang A ternyata. Nah, si penjual yang baik, termasuk fadhail fil haq mutajir, dia memenuhi hak seorang daripada pedagang yang baik, dia menerima. Oh gitu kan, ya gitu, tidak apa-apa, kembalikan, ambil yang B. Kalau ada harga mungkin kurang, dia kembalikan duitnya. Kalau tambah harganya, ya si pembeli membayar lebih. Jadi boleh seperti itu, bukan tidak boleh sudah selesai akad ya sudah. Kalau mau ya nukar yang B lagi. Nah ini secara hukum tidak apa-apa, tidak ada masalah, cuma kurang baik. Salah sendiri salah. Coba mulai awal nukar yang B, tidak boleh, harus nukar yang B kalian, yang A tidak boleh dikembalikan. Ini tega ini, kurang baik. Tapi kalau masalah hukum sekali lagi tidak masalah ya. Sebab ini adalah fadhail. Nah, ini adalah keutamaan di dalam haknya seorang pedagang. Pertama itu menerima pengembalian barang. Kemudian yang kedua, wa taisiru 'ala mu'sir, dia mempermudah atas orang yang sulit. Dia permudah masalah perdagangannya, dia permudah, tidak dipersulit. Baik itu antara tawar menawarnya, baik itu antara akadnya, baik itu antara teori dalam mau sampai ke akad dan seterusnya, dia permudah, tidak mempersulit, tidak membingungkan seperti itu, dia meluaskan. Kemudian yang ketiga, wa tajawazu 'anil musir. Kalau sudah datang tempo orang yang hutang sama dia, sudah tempo harinya ini membayar, kemudian orangnya datang secara baik-baik, minta tangguhkan waktunya lagi, karena benar orang ini memang dalam keadaan tidak ada yang dibayar untuk hari ini, jatuh tempo. Dia minta secara baik-baik, datang kepada dia meminta maaf supaya untuk ditangguhkan waktunya. Pak, hari ini nih saya sebujurnya sudah jatuh tempo, tapi saya hari ini kadada yang mau dibiarkan, saya minta waktu seminggu lagi. Nah, orang pedagang yang baik, minal min fadhail fi haqqil mutajir, dia membelikan. Dia memberikan keringanan. Oh, memang kalau benar keadaanmu tidak ada sekarang, dan memang benar dia tidak ada, maka saya ringankan seminggu lagi ya, sampai bayar datang ke saya. Oh, oke. Itu termasuk pedagang yang mutajir yang baik. Dia memaklumi atas menundaan orang. Kalau benar-benar memang tidak ada. Tapi kalau orangnya tahu ini ada hartanya yang lain, tapi ini cuma mau muter harta yang ada, ini tidak boleh. Kita boleh tegas di sana. Cuma kalau keadaannya memang tidak ada, ya memang dikasih seperti itu. Kemudian wa iqradul mustaqrid, memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan, memberi utangan kepada orang yang membutuhkan sebisa mungkin, mustaqrid. Wa qada'u hajatil muhtaj, dan mengabulkan hajatnya orang yang membutuhkan. Jadi di antara fadhail fi haqqil mutajir itu ketika dia ada lebihan daripada rezeki, mencari orang yang membutuhkan, terutama kalangan keluarga, dicari siapa saudaranya ada yang membutuhkan. Oh, saudaranya alhamdulillah
siapapun orang yang meminta kebutuhan pokok hidup ya, nukari berasnya, bayar listriknya, mungkin kebutuhan hidup. Nah, kebutuhan hidup orang dia memenuhinya jika dia mampu, jika ada. Waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aqala nadiman bai'atahu aqala Allahu asratahu yaumal qiyamah. Barang siapa orang yang menerima pengembalian barang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima, memaafkan daripada dosa-dosanya dia kelak nanti di hari kiamat. Ini termasuk tadi ya, menerima pengembalian barang. Sampai Rasulullah SAW bersabda, barang siapa orang yang menerima pengembalian barang atas barang yang telah dibeli oleh seseorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni, menerima daripada dosanya nanti di akhirat. Wa fil hadis sahih, dan di dalam hadis yang sahih, innallaha utiya bi 'abdin lam ya'mal khairan qat. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seorang hamba yang tidak ada amal kebaikannya sedikit pun, ghaira annahu kana yudayyunun nas, selain dia ada itu orang tersebut memberikan hutang kepada seseorang, banyak dihutangi orang. Wa kana ya'muru ghilmanahu bitaysiri ala mu'sir, dan dia selalu memerintahkan kepada asistennya, pembantunya, untuk mempermudah atas orang yang susah. Suka mempermudah orang, urusan apapun suka dia permudah. Wa tajawuzi anil musir, dan dia selalu memaklumi daripada orang menunda atas membayar hutangnya. Wa yaqul, dan dia mengatakan, la'allallah yatajawazu anna, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni, memaklumi daripada kami. Faqala Allah lahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada dia, nahnu aula bidzalik minka, kami lebih pantas untuk urusan memaafkan daripada kamu. Fatajawaza anhu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni orang tersebut. Sebab apa? Sebab daripada orang tersebut suka baik di dalam masalah hutang piutang, suka memaklumi daripada atas orang yang menunda, dan suka mempermudah atas orang yang kesulitan di dalam masalah perdagangan, seputar masalah daripada jual beli. Allah subhanahu wa ta'ala memaklumi pada mereka. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu qardin sadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hutang itu dihukumi sedekah. Setiap hutang dihukumi sedekah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannah. Aku melihat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada malam aku Isra wal Mi'raj, atas pintu surga bertulisan as-sadaqu bi asli amsalihha, sedekah itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Wal qardu, dan adapun hutang bisa maniyati asra, ada 18 kali lipatan daripada pahalanya. Artinya sedekah sendiri itu mengalai pahala orang yang berhutang, orang yang menghutangi, dengan 10 banding 18.
Bisa jadi orang yang disedekahi itu lagi kadang-kadang butuh duit, artinya lagi punya duit. Orang sedekah, saya sedekah sama fulan, bisa jadi sedekah kita di hari itu dia tidak membutuhkannya hari itu, mungkin besok atau lusa. Tapi kalau orang hutang, kalau orang sudah datang kepada kita, kepada seseorang, kemudian dia mengucapkan hutang, maka itu tidak ada jalan lain dan pasti dia membutuhkan duit, pasti dia membutuhkan harta yang akan digunakan ya karena dia hutang. Makanya itu pahala hutang, menghutangi itu bisa lebih gagal sedekah ketika soalnya orang tersebut benar-benar membutuhkan. Meskipun hutang itu nanti akan dibayar, tetap jatuhnya dihukumi sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi kalau ulama salafun saleh kan, kalau sudah hutang, menghutangi orang, kadang dibayar, itu paling suka. Nah ini nggak bisa ini, praktek ini nggak bisa ini, hari ini di masyarakat ini ngawur jadi. Sedekah menghutangi orang, kemudian orang yang dihutang ini kada bayar, itu mereka para ulama atau orang yang kabur lari kan, itu para ulama, orang-orang soleh bahari itu malah senang, malah bersyukur. Kenapa? Sebabnya pahalanya kada main-main. Seukuran orang yang hutang itu mulai jatuh tempo, mulai tanggal 1 jatuh tempo, hutang orang itu 1 juta misalnya, dia kada bayar mulai tanggal 1, itu sampai seterusnya, sampai orang yang bayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap harinya orang yang memberikan hutang 1 juta dihitung sedekah setiap hari 1 juta. Tanggal 1 kada bayar dihitung oleh Allah sedekah 1 juta. Tanggal 2 belum bayar dihitung sedekah 1 juta. Terus sampai kapan? Nah kalau orang yang kada bayar ila yaumil qiyamah, ya terus sampai kiamat menumpuk. Jadi sama orang satu ini, duit kita yang 1 juta itu oleh Allah diganti nanti di akhirat itu sampai miliaran. Kenapa sebabnya? Sebabnya ini kada bayar orang. Nah ini ngalir ya, ini berpahala ini ya, di akhirat nanti. Atau mungkin ya sudah saya anggap lunas hutangnya, termasuk daripada dia mendapatkan sedekah. Ini kalau lari ya orangnya, kalau kada bayar secara zalim. Ya makanya nanti di akhirat orang yang kada bayar hutang secara sengaja dengan dia lari, ya pahalanya dia, sholatnya dia, apapun itu ya habis karena orang yang menghutangi ini. Sebab dia zalim, nanti di akhirat itu bakal ketemu lagi nih orang ini yang lari sama orang yang menghutangi. Itu nanti pahala kebaikannya akan diambil untuk orang yang tidak dibayar hutangnya. Makanya itu ghayatun nas la tudrak. Kalau kita ini punya maaf sama Allah, ini bukan masalah dana kecilnya dosa ya. Kalau kita punya masalah dosa sama Allah, itu asal kita mau taubat, asal kita mau berjanji tidak mengulangi dosa itu lagi, maksiat kepada Allah, insya Allah Allah Maha Pengampun. Tapi kalau sudah urusan sama manusia, apalagi urusannya itu masalah hutang, masalah zalim, na'udzubillah min dzalik, selesaikan sebelum meninggal sebisa mungkin. Apapun itu resikonya, meskipun apapun itu urusannya, kalau bisa secepatnya, semungkin apapun masalah hutang piutang sama manusia selesaikan. Sebab itu kada ampih di dunia, ada ampih daripada di